Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya, Teacher Hidayat Matematika. Sudah cukup lama saya tidak membuat video ya. Pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah kembali bisa membuat video pembahasan matematika, yaitu untuk melanjutkan video sebelumnya tentang barisan bilangan untuk kelas 2 SMP. Sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum tekan tombol subscribe, like dan share supaya banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Untuk soal yang pertama, kita mulai dari soal nomor 6. Ini dia soalnya. Untuk soal nomor 6, jadi akan saya kerjakan semua yang A dan B. Nah, di soal nomor 6 ini kita diminta untuk menentukan suatu suku tertentu dari deret yang diberikan. Misalnya yang A ini, tadi diminta suku ke-25-nya berapa, gitu ya. Nah, langsung saja kalau kita lihat dari barisan bilangan ini selisihnya adalah 8 ya. Jadi bertambah 8 terus, artinya 68 dikurang 60 berarti bertambah 8 terus ya. Sehingga untuk U8-nya U25-nya, tapi kita tuliskan dulu UN-nya lah ya. UN sama dengan, nah ini seperti yang di pembahasan saya di video sebelumnya, maka langsung saja karena selisihnya 8 kita gunakan 8N, gitu saja, mudah. Kemudian untuk U1 kita uji. U1 ternyata 60, seharusnya adalah 8 kali 1 itu 8. Berarti karena dia 60, sehingga untuk dapat 60, 8 itu harus kita tambah dengan 52, begitu ya. Nah, inilah rumusnya UN. Sehingga untuk U25 ya langsung saja 8 kali 25 ditambah 52. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah 8 kali 25 adalah 200, kemudian tambah 52 ya. Tambah 52. Hasilnya adalah 252. Nah, itu yang A. Ya, hasilnya ada 252. Selanjutnya untuk yang B. Nah, ini sebenarnya kalau di SMA itu namanya adalah barisan geometri ya. Nah, barisan geometri ini adalah jika barisan aritmatika itu penjumlahannya selalu tetap, artinya ditambahkan dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, untuk geometri ini dikalikan dengan bilangan yang tetap. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perhatikan 7 kemudian 14 ini artinya berarti dikali 2 di sini. Ya, dikali 2. Dan seterusnya kali 2 kali 2 kali 2. Nah, untuk rumusnya ini langsung saja ya, nanti untuk dipelajari lebih dalamnya nanti di SMA barangkali. UN sama dengan A R pangkat N dikurang 1. Nah, dimana A ini adalah U1-nya gitu ya, suku pertamanya. Nah, berarti bisa kita ganti menjadi 7, sedangkan rasionya adalah 2 ya tadi ya. Rasio ini maksudnya adalah pengalinya. Nah, berarti dikali 2 pangkat N dikurang 1, begitu loh. Ini rumus UN-nya berarti 7 dikali 2 pangkat N kurang 1. Karena yang ditanya adalah U8, sehingga sama dengan 7 dikali 2 pangkat 8 kurang 1 sama dengan 7 dikali 2 pangkat 7. Nah, untuk hasil nilainya adik-adik coba ya, 2 pangkat 7 menggunakan kalkulator juga boleh. Berikutnya soal nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 7 juga ada 2, A dan B ya. Nah, di sini diberikan rumus suku ke N-nya, kemudian kita diminta untuk menghitung beberapa suku yang ditentukan. Nah, untuk yang A itu kan ada 2, yang ditanya adalah suku ke-12 dan suku ke-20. Nah, saya bantu suku yang ke-12. Nanti adik-adik coba yang suku yang ke-20 ya, dengan cara yang sama tentunya. Nah, karena rumus UN-nya adalah 3N tambah 7 untuk yang A, maka untuk U12 ya kita tinggal mengganti N-nya dengan 12 gitu. Jadi 3 kali 12 ditambah 7 gitu ya. Hasilnya adalah ini 36 tambah 7 sama dengan 36 tambah 7 berarti hasilnya adalah 43 gitu ya. Mudah sekali. Nah, yang 20 ya silahkan ganti N-nya dengan 20 gitu. Sekarang untuk yang B, suku ke N-nya adalah 3N pangkat 2 tambah 1. Ditanyakan suku ke-16 ya. Ini saya bantu, berarti U16 sama dengan 3 dikali 16 pangkat 2 ditambah 1 gitu loh ya. Nah, ini langsung saja 3 dikali 16 itu pangkat 2 adalah 256 ya, ditambah 1. Nah, hasilnya adalah yang ini. Kita hitung hasilnya, 3 kali 6 18 ya. Simpan 1, 3 kali 5 15 tambah 1 16. Simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7 ya, tambah 1 ya, sudah sama dengan
769 gitu. Selanjutnya soal nomor 8 yang akan saya kerjakan yang A dan C. Kemudian untuk nomor 8 ini ada 3 butir yang dipertanyakan ya. Jadi ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah suku ke N-nya, rumusnya berapa. Kemudian yang kedua adalah suku ke-15 dan yang ketiga adalah suku keberapakah jika nilainya adalah 308. Artinya N-nya N keberapa yang hasilnya nilainya 308 begitu ya. Nah, saya akan bantu yang A dan C. Nah, yang B-nya silakan adik-adik kerjakan. Nah, yang B ini ketika saya sudah dapatkan nilai suku ke N-nya, maka tinggal ganti saja N-nya dengan 15 ya. Seperti pembahasan di soal nomor 6 dan 7. Nah, langsung saja. Nah, jadi ini kembali saya ingatkan lagi, ini jelas ini suku barisan aritmatika ya, karena ini kan 5 dikurang 2 3 ya. Kemudian 8 dikurang 5 juga 3. Artinya ini selisihnya selalu sama, yaitu 3. Maka untuk UN-nya langsung saja sama dengan 3N begitu loh. Mudah sekali. Nah, jadi ketika 3N maka uji dengan suku pertama 3N harusnya 3 kali 1 ya. Harusnya di sini 3, tapi kok di sini 2 begitu. Jadi diapakan? Maka 3 ini dikurang 1. Inilah rumus suku ke N-nya. 3N dikurang 1. Silakan cari suku ke-15-nya. Berarti tinggal ganti ini dengan 15. Artinya 3 kali 15 kurang 1 ya. Nah, kemudian untuk yang C di situ ada nanti U keberapa ya, berarti UN itu sama dengan 308. Nah, berapa N-nya gitu ya, tinggal kita ganti, masuk ke rumusnya ya, masuk ke rumusnya. Jadi untuk ini berarti 3N dikurang 1 gitu loh, sama dengan 308 ya, 308. Nah, berarti 3N sama dengan, ini pindah ruas ke kanan menjadi 308 tambah 1. Ini kan negatif ya, dipindah ruaskan kanan jadi tambah. Jadi 309 gitu. Jadi N sama dengan 309 bagi 3. Hasilnya adalah sini ya, N-nya yaitu 3 bagi 1 3 bagi 3 1 ya. Kemudian 0 bagi 3 0. 9 bagi 3 3. Nah, ini berarti yang hasilnya 308 itu adalah suku yang ke 103. Gitu ya. Baiklah, berikutnya soal nomor 9. Selanjutnya untuk yang nomor 9 juga ada 2 ya, A dan B. Nah, ini juga sama, diberikan barisan, kemudian kita ditanyakan suku ke N-nya atau rumus suku ke N-nya. Nah, jadi untuk yang A, khusus yang A kita perhatikan ya, 3 6 9 itu kan kelipatan 3 ya. Oke, 4 8 12 itu juga kelipatan 4. Berarti rumusnya langsung saja, tidak usah dicari. Sehingga hasilnya adalah yang di atas ya kelipatan 3 itu berarti 3N. Sedangkan yang di bawah kelipatan penyebutnya kelipatan 4 itu adalah 4N. Sudah selesai. Inilah rumus suku ke N-nya. Selanjutnya untuk yang 9B, mungkin ini sedikit terlihat agak aneh ya. Ini bentuknya perkalian, tapi kita diminta untuk menentukan rumus suku ke N-nya gitu ya. Nah, 2 kali 5 kali 6, 3 kali 7 kali 9, 4 kali 9 kali 12. Nah, adik-adik semua, kita jangan terfokus ke jumlah ke hasil perkaliannya, tapi kita lihat komponen perkaliannya. Nah, untuk angka yang pertama kita lihat 2, 3, berikutnya 4, begitu ya. Nah, berarti suku ke N-nya ya mudah. Berarti untuk yang pertama itu adalah N. N karena ini suku kedua dikurang 1, suku ketiga berarti begini, maksudnya ini suku pertama kok 2 gitu ya, berarti ini artinya N dikurang 1 gitu ya. Nah, berarti N dikurang 1 kali gitu. Kemudian yang kedua 5 tambah 7, 5 7 9, ini artinya tambah 2 tambah 2 begitu ya. Ini yang pengali kedua itu artinya 2N rumusnya 2N. Nah, tapi kalau kita lihat, nah suku pertama tadi kan 5 nih di sini nih. Ya, pengali kedua suku pertamanya 5, berarti 2 kali 1 2 seharusnya, tapi kok di sini 5, berarti tambah 3 gitu ya. 2 tambah 3 kan 5 gitu. Oke, selesai. Kemudian untuk pengali ketiganya, kita perhatikan lagi 6 ya, kemudian 9 12. Kalau kita perhatikan nih, penambahnya adalah tambah 3 9 ya. Tambah 3 lagi 12. Berarti penambahnya 3, berarti 3N gitu. Nah, 3N. Kemudian kalau kita lihat suku pertamanya adalah 6 begitu loh ya. Suku pertamanya adalah 6, berarti ini artinya 3 kali 1 seharusnya kan 3 begitu. Berarti 3 tambah 3N tambah 3 begitu.
Nah, inilah rumus suku KN-nya. Ya, kalau kita ingin menggabungkan ya silakan, bisa juga kita kalikan dengan ini. Begitu ya, kita kalikan. Nah, ini hasilnya. Tapi karena di dalam soalnya itu juga tidak digabungkan, ya artinya cukup demikian rumus suku KN-nya. Jadi N dikurang 1. Berarti kalau misalkan kita contohkan suku kedua nih ya. Ini kan suku kedua nih. Nah, ini suku kedua berarti 2 dikurang 1 suku kedua ya. Oh, maaf ya, tadi salah di sini. Berarti ini harusnya tambah ya, maaf. Salah saya. Harusnya kan ini kan suku pertama kok 2 ya, suku 3 suku kedua kok 3, berarti tambah ya. Oke. Untuk suku kedua berarti N tambah 1, 2 tambah 1 3 ya. Kemudian yang ininya pengali keduanya adalah 2N tambah 3, berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7, benar ya. Kemudian untuk yang pengali ketiganya 3 kali 2 6, 6 tambah 3 9. Nah, begitu rumusnya ya. Berikutnya soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini cukup banyak, ada butir poinnya ada sampai F ya. Nah, ini yang ditanyakan itu ada 3. Yang pertama adalah suku KN-nya, kemudian suku ke-79, dan suku ke-151. Nah, saya akan bantu suku KN-nya saja. Nanti ada kali tinggal ganti N-nya itu dengan suku ke-79 dan suku ke-151, begitu ya. Nah, jadi tolong simak baik-baik. Nah, ini yang untuk yang A, kita lihat ini 7, 9, 11, 13 begitu ya. Ini kalau kita kurangkan 9 dikurang 7 itu adalah 2 ya. Ini 2 berarti. Kemudian 11 dikurang 9 juga 2. Artinya selisihnya 2 2 2. Maka rumusnya adalah 2N gitu ya. Karena suku pertama kita uji 2 kali 1 2, di sini 7, berarti 2 diapakan supaya dapat 7. Berarti kita tambah 5 gitu. Inilah rumus suku ke N-nya. Silakanlah ganti untuk mencari ke suku ke-79 dan suku ke-151-nya. Berikutnya untuk yang B-nya juga sama ya. Kalau kita lihat ini langsung saja kita kurangkan 62 dikurang 64 itu adalah minus 2. Sama 60 juga dikurang 62 juga minus 2. Artinya untuk UN-nya langsung saja saya ambil negatif 2N gitu ya. Negatif 2N. Kemudian kita lihat negatif 2N, kalau U1 nya berarti negatif 2 kali 1 berarti negatif 2. Sementara U1 nya di sini adalah 64. Artinya apa? Berarti supaya negatif 2 menjadi 64 itu harus ditambah dengan 66 gitu ya. Inilah rumusku ke N-nya. Ya, silakan untuk 79 dan 151 nya cari ya. Nah, untuk yang bagian C-nya juga hampir sama dengan yang B ya. Jadi kalau kita lihat selisihnya 77 dikurang 80 adalah negatif 3. Dan seterusnya nih dikurang ini negatif semua, negatif 3 semua selisihnya. Maka UN-nya sama dengan negatif 3N. Nah, berarti negatif 3 kali 1 negatif 3 ya. Sementara di sini 80. Berarti ditambah 83 begitu. Udah selesai. Berikutnya untuk yang D yaitu 56, 52, 48, 44. Ini juga sama ya. Kita kurangkan 52 dikurang 56 adalah negatif 4. Berarti selisihnya adalah negatif 4. Sehingga UN-nya itu sama dengan negatif 4N. Mudah sekali kalau aritmatika ya. Negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Sementara di sini 56. Berarti kita tambah 60 gitu ya. Udah selesai. Berikutnya untuk yang E, ini soalnya berbentuk pecahan ya. Tapi kalau kita lihat polanya sangat terlihat sekali. Kita lihat suku pertama 1/1, suku kedua 1/2, ketiga 1/3, keempat 1/4. Kalau kita perhatikan pembilangnya yang di atas nih, bilangannya tetap 1, maka rumus suku ke N-nya pun tetap 1, 1 per. Nah, kemudian untuk penyebutnya kalau kita lihat 1, 2, 3, artinya ini bilangan asli kan. Berarti rumusnya adalah 1 per N. Rumus suku ke N-nya adalah 1 per N. Dan dan poin yang terakhir adalah yang F untuk soal nomor 10 ini. Jadi 1, 5, 9, 13. Nah, kalau ini kembali ke positif lagi sepertinya. 5 kurang 1 itulah positif 4. 9 kurang 5 juga positif 4. Artinya rumus suku ke N-nya UN sama dengan ya 4N gitu ya. Tapi kalau kita lihat 4 kali 1 kan harusnya 4, tapi suku pertamanya 1. Berarti 4 supaya jadi 1 diapakan? Yaitu dikurang 3. Nah, silakan dicari untuk yang suku ke-79 dan suku ke-151-nya. Demikianlah pembahasan video pembahasan saya untuk yang barisan dan barisan bilangan untuk yang part keduanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar adik-adik, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.